Shalom, selamat pagi God Lovers. Tiap jam kita membutuhkan Tuhan. Kita percaya tiap jam juga Dia akan melindungi kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Shalom God Lovers, kita berjumpa kembali. Jika seri kemarin kalau saudara mengikutinya, saya berbicara tentang dasar fondasi keseimbangan hidup, karena kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita seimbang, karena hanya dengan seimbang kita bisa sempurna berkenan kepada Allah. Nah, hari ini saudara, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kemarin saya sempat menyinggung ada satu quote menarik. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Quote ini sangat terkenal karena jika kita seimbang maka kehidupan itu begitu indah. Kita memiliki kunci bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan dan menikmati hidup itu sendiri, atau bikin hidup kita lebih hidup apabila kita seimbang di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, saudara, di hari ini saya ingin menekankan lagi bahwa keseimbangan hidup kita akan terjadi apabila kita menjadikan Tuhan itu menjadi pusat hidup kita. Saya sempat menyinggung kemarin bahwa
keberserahan kita kepada Tuhan akan menopang menguatkan kita untuk melewati setiap hari kita di dalam kemenangan dan berkat Tuhan. Karena itu saudaraku, ingat Tuhan harus menjadi pusat hidup kita, baru hidup kita akan seimbang. Dalam Mazmur 90 ayat 14-17 dikatakan begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang. Sekali lagi, buatlah kami bersukacita, ini doa dari sang pemazmur. Seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, hari-hari di mana kami mengalami pergumulan dan tantangan. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah saudara, kalau saudara melihat pemazmur ini mengungkapkan kata seimbang sampai 2 kali. Seimbang dengan tahun-tahun di mana kami kehilangan sukacita, mengalami tantangan dan pergumulan. Seimbang dengan tahun-tahun di mana kami berduka dan mengalami duka cita. Digantilah dengan sukacita. Biarlah Tuhan kami mengalami keseimbangan itu. Nah, ini kan suatu doa yang dinaikkan oleh pemazmur. Nah, saudara, kalau melihat di ayat 14, dia mulai dengan kalimat ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi. Saudara perhatikan bahwa keseimbangan hidup, kepuasan di dalam batin, jiwa yang terpuaskan, jiwa yang terpenuhi, sehingga kita tidak perlu menuntut apapun. Kita akan hanya berjalan di dalam rule of game-nya Tuhan, dan berjalan dengan purpose yang kita sudah tetapkan, dan tidak gampang stres. Apabila saudara dan saya dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan, dikenyangkan oleh hadiratnya Tuhan, dikenyangkan oleh kemurahan Tuhan ketika kita memulai hari yang baru kita. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, maka percayalah keseimbangan dalam sepanjang hari ini. Saudara akan balance, saudara akan seimbang, sehingga itu menjadi kunci kehidupan, kunci engkau menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Saudara, ada tantangan di sepanjang hari, adalah iya. Setiap hari kita mengalami tantangan dan pergumulan, iya betul. Tetapi Tuhan juga memberikan kasih karunia. Tuhan memberikan kita solusi, jalan keluar buat setiap kita yang berjalan bersama dengan Dia. Buat setiap kita yang jiwa kita terpuaskan saat kita selalu datang merindukan Dia, dan Dia mengisi kita dengan dirinya sendiri, mengisi kita dengan hadiratnya, mengisi kita dengan sukacita, kemurahan dan kebaikannya. Ketika itu terpenuhi di dalam jiwa kita, maka percayalah, saudara tidak akan gampang stres. Dan sekali lagi saya kutip ayat yang kemarin, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan yang sesungguhnya karena kita mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara dan saya memutuskan untuk selalu bergaul dan intim dengan Tuhan, itu akan membuat ketenangan dalam diri kita. Kenapa jiwa saudara tenang? Karena saudara terpuaskan. Orang kalau lapar kan gampang emosi. Ya, orang diprovokasi kemarahannya dia gampang. Tapi kalau dia tenang, kalau dia kenyang, dia terpuaskan, maka dia tenang, saudara. Sama baby, anak-anak, orang dewasa, sama saja, saudara. Manusia itu begitu. Karena itu pastikan saudara intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Awali setiap harimu dengan datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan memuaskan dan mengenyangkan engkau, roh, jiwa dan tubuhmu. Kalau rohmu sehat, jiwamu sehat, maka tubuhmu juga akan sehat. Saudara sudah mendengar banyak renungan bahwa ternyata salah satu penyebab terbesar penyakit dalam tubuh manusia bukan hanya karena makanan, bukan, tetapi karena stres, karena jiwa yang tidak sehat, karena jiwa yang terluka, karena jiwa yang menyimpan sampah, mendendam, tidak mau mengampuni. Nah, saudara, semua efek-efek yang negatif ini membuat tubuh kita terpengaruh dan bisa menjadi sakit. Kita jadi tidak seimbang di dalam kehidupan. Karena itu, milikilah kunci keseimbangan hidup dengan selalu bergaul karib dengan Tuhan.
dengan selalu merindukan Tuhan, dengan selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan aku tidak mampu. Aku perlu Tuhan seperti aku perlu makan sarapan pagi, aku perlu ngopi, aku perlu makan siang, aku perlu makan sore, makan malam. Saudara, aku perlu Tuhan seperti itu, bahkan melampaui itu. Kalau saudara melakukan tindakan itu, saudara akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Dan waktu engkau dikenyangkan dengan anugerah kebaikan Tuhan, itulah yang membuat saudara sehat secara roh, sehat secara jiwa, sehat juga secara tubuh. Dan ketika 3 aspek dalam kehidupan kita sehat, maka seimbanglah hidup kita. Maka bersukacitalah orang-orang di sekitar kita. Karena sukacita kita bisa bagikan. Karena kalau saudara dekat dengan orang yang suka stres, saudara, lama-lama saudara bisa ikut stres. Tapi kalau saudara bersukacita dan saudara menularkan sukacita, orang-orang yang sekitar mungkin stres hari-hari ini, mungkin mereka mengalami kegalauan, tapi lama-lama mereka berubah karena suasana yang saudara hadirkan. Ketika Daud di Gua Adulam, dia coba menjaga tensi dirinya. Dan dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau memuji, aku mau menyembah, aku mau bersyukur, aku mau tinggikan namamu. Keputusan itu membuat atmosfer sekitarnya berubah. Jadi saudara, ingat, kalau engkau seimbang karena terpuaskan di dalam hadirat Allah, kalau engkau seimbang karena rohmu sehat, engkau seimbang karena jiwamu sehat, maka efeknya orang lain pun akan diberkati karena keseimbangan kehidupan saudara. Karena itu, jadilah seimbang di tahun ini, di bulan ini, bahkan di sepanjang waktu-waktu hidupmu. Biarkan kebaikan Kristus nyata lewat hidup saudara, bermanifestasi lewat hidup saudara, untuk orang lain boleh diberkati. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami mendengarkan firman-Mu. Ketika kami kenyang di dalam hadirat-Mu, ketika kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, ketika jiwa kami kenyang, maka kami tidak perlu cari apapun, aktualisasi atau apapun yang harus kami tampilkan. Karena sungguh Tuhan sudah memuaskan diri kami. Kami puas dengan hadirat-Mu, dengan keberadaan-Mu. Kami puas karena kami menjadi milik-Mu, anak-Mu, dan kesayangan-Mu. Karena itu Roh Kudus, mari sekali lagi tolonglah anak-anak-Mu. Biarkan hari kami di sepanjang hari ini, kami boleh melihat, mengalami kebaikan Tuhan, karena kami sudah dikenyangkan oleh kebaikan-Mu ketika kami memulai hari kami dengan bersaat teduh dan dengan datang ke hadirat-Mu. Bagi Tuhan segala pujian, kami mau membangun ini sebagai disiplin hidup kami, karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah keselamatan hidup kami. Terpuji buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekali lagi kalau saudara diberkati, silakan share renungan singkat ini agar orang lain yang di luar sana yang perlu keseimbangan hidup boleh ikut diberkati. Like dan komen di channel ini, biarkan channel ini menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.